Selamat pagi. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Andi Santo dari SMK Negeri Santo Intikom, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan kali ini, saya berstatus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan dari Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Pendidikan Kimia. Pada hari ini, saya akan melakukan pembelajaran pada kelas 10 TO1 atau 10 Teknik Otomotif 1 di SMK Negeri 1 Intikom pada materi perubahan zat. Untuk itu, mohon izin Bapak Ibu guru dosen dan mohon izin Bapak Ibu guru penilai, saya akan membawakan model pembelajaran PBL atau dikenal dengan Problem Based Learning. Untuk itu, mohon masukan, mohon saran, mohon kritik dari Bapak Ibu guru semuanya. Demikian perkenalan dari saya. Selamat pagi dan selamat menyaksikan. Terima kasih.
Selamat siang semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baik ya, sehat semua? Ya, pimpin doa dulu ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Berdoa gimana? Sebelum kita mulai, bangkunya penuh semua, artinya ada yang tidak hadir? Kalau bangkunya penuh semua? Tidak ada ya. Nah, bangkunya penuh semua berarti semuanya hadir ya. Kita review kembali pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang materi ya. Materi dan wujudnya. Materi dan wujudnya. Kemarin ada berapa wujud materi? Wujud materi ada 3. Padat, cair, dan 3 adalah gas. Nah, ada satu lagi tambahan, yaitu dari sini pecahan dari zat cair, yaitu larutan. Nah, kemarin klasifikasi materi, pembagian materi atau zat terdiri atas zat tunggal dan campuran. Zat tunggal ada unsur, terus ada habis unsur dan senyawa ya. Nah, jadi ingat kemarin unsur dan senyawa, terus yang terakhir adalah campuran. Campuran ada yang homogen dan ada yang ya, homogen dan heterogen. Homo artinya sejenis, kalau jenis sejenis, kalau heter berarti lawan jenis ya. Sepeda dapat dikayu untuk dapat berjalan, tetapi sepeda listrik tanpa dikayu dapat berjalan. Nah, perubahan itu nyata, maka tidak boleh tertinggal dari perubahan. Bisa dipahami maksudnya? Nah, kita semua kan pakai sepeda ya. Nah, pakai sepeda, tapi perkembangan sepeda tidak selamanya di kayu. Ya, kalau sepeda listrik bisa saja tanpa dikayu bisa berjalan. Ya, pembelajaran kita hari ini adalah mempelajari perubahan zat, ya, perubahan zat. Zat itu tadi kan dari padat, cair, gas, larutan. Terus secara umum juga ada unsur, ada senyawa, ada campuran. Nah, unsur, senyawa, dan campuran dari wujudnya padat, cair, dan gas itu tadi akan bisa berubah bentuknya. Kita adakan praktikum sederhana, ya. Nah, dari praktikum harapannya kalian nanti bisa menganalisis mana yang termasuk perubahan kimia dan mana yang termasuk perubahan fisika. Terus ciri-cirinya seperti apa? Ya, seperti itu. Terus kita bisa melakukan praktikum dengan baik dan benar. Sebelum kita praktikum, ada permasalahan yang harus kita pecahkan. Pernah lihat apa nih? Yang gambar di atas adalah sawit. Di bawahnya truk CPO. Itu sudah tidak asing di tempat kita ya. Nah, kalau di daerah lain bisa saja asing. Ya. Apa sih yang berwarna hijau di bawah? Truk CPO. Apa sih gambar yang di atas? Itu adalah gambar buah sawit. Tahukah Anda bahwa sawit yang diproduksi, ya, ini adalah pabrik sawit. Ya. Pabrik sawit ini Anda bisa lihat di situ ada buah sawit yang bertumpuk. Silahkan diperhatikan dulu video ini sampai selesai. Gambar yang pertama tadi adalah gambar sawit, ya. Terus yang kedua CPO. Terus yang ketiga ini video apa? Pabrik sawit. Sekarang apa masalahnya? Yang kalian temui apa? Baron? Asap. Selain asap, polusi udara. Ada asap, ada polusi udara. Sebagai alat yang paling dekat dengan dunia pendidikan dari zaman dulu hingga sekarang, sepertinya kertas memang menjadi salah satu alat belajar yang tidak tergantikan. Ya, terbukti nih, meskipun zaman sekarang udah banyak media belajar baru seperti smartphone dan juga komputer yang dijalankan serba online, media belajar seperti buku tetap dipakai.
Hal ini bukan hanya karena guru-guru kita nggak move on, tapi dari menulis tangan banyak manfaat yang bisa didapatkan. Mulai dari perkembangan motorik, hingga mudahnya tulisan dari tangan untuk diingat ketika belajar. Nah, bicara tentang buku nih, mari kita bicarakan juga tentang kertas. Hari ini mari kita bersama menelusuri proses pembuatan kertas hingga menjadi sebuah buku. Dari mulai bagaimana mencari bahan baku, proses pabrik, hingga dikemas untuk diperjualbelikan dalam DP proses berikut ini. Bicara mengenai proses pembuatan kertas, tentu aja kita mulai dari pemanenan pohon. Iya, karena seperti yang kita tahu, kertas berasal dari pengolahan serat kayu yang dihasilkan dari bubur kertas atau yang dinamakan pulp. Siapa? Paling belakang namamu, Bang? Ya. Siapa? Nah, biar pesan. Dari video yang dulu, apa yang dapat kamu dapat? Cara mengolah kertas. Cara mengolah kertas. Dari dua video ini, apa yang dapat kita simpulkan? Akan kita bahas pada praktikum kali ini, ya. Oke, kita lanjutkan. Kita bentuk kelompok, satu kelompok 4 orang, ya. Nah, langsung diputar saja mejanya seperti yang sudah biasanya, ya. Nah, putar ngadap belakang saja. Yang depan ngadap belakang, satukan mejanya, ya. Disatukan mejanya disatukan. Nih, nah satukan, biar luas sedikit. Nanti susah kamu duduk ini. Yo, mundur. Geser sini nanti sempit. Mundur lagi, mundur. Nah, yang kalian maju. Nah, ya maju. Oke. Dah, agak lapang. Oke. Sudah 1 2 3 4 5 6. Ada 6 kelompok. Ya, satu kelompoknya 4 orang, ya. Nah, silahkan ditentukan siapa ketua kelompoknya, ya. Silahkan didiskusikan siapa ketua kelompoknya, ya. Nah, ketua kelompoknya ambil lembar kerjanya di depan. Satu orang. Satu. Kamu ngapain? Nah, nanti kamu nangis, nah, tenang ya. Apaan? Enggak juga. Oke, pada bagian yang paling atas, paling depan ya. Nah, silahkan diisi terlebih dahulu. Nama kelompoknya siapa, terus kelasnya, ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, juru bicaranya siapa, terus seksi serba bisanya siapa. Silahkan ditentukan dari 4 orang itu tadi, ya. Ya, diisi dulu. Nah tuh, kasih pulpen 1. Ya. Bebas, nama kelompok bebas. Nah, kamu kasih nama Batu gitu pun enggak apa-apa. Oh, kami dari kelompok Batu. Kami dari kelompok Ban. Nah. Ketuanya siapa, sekretarisnya siapa ya? Ditentukan, dibagi tugasnya.
Itu. Ya. Enggak, bebas. Bebas. Kalian kasih nama kelompoknya Batu. Nah, kami dari kelompok Batu. Terserah ya. Nama kelompok. Kalian kan suka bikin nama-nama yang unik. Ini kelompok Ultraman misalnya itu. Ya. Ya, ya sampai 4. Sebab bisanya tuh Satu orang. satu orang aku ya. Iyalah kalau tugas sekolah. Oke, dah. Sekarang silakan dibuka pada lembar kerja yang ketiga. Ya. Sudah ditulis yang halaman depan sudah semua? Sudah. Oke, sekarang setiap satu anggota kelompok silahkan ambil yang ada di depan itu. 1 gelas kimia, 1 gelas ukur, terus 1 air mineral. Yang mana kamu mau? Ya, tapi satu-satu ya. Sama sendok. Satu nih, lilinnya 1. Sendoknya udah? Udah nggak? Wah, Sendoknya udah. udah. Lilinnya? Lilinnya, oh perlu kan lilin? Dah, ya, cuma 1. Airnya udah ambil semua? Ambil dulu. Air mineralnya. Nah, semua? Oke, sekarang silakan dibuka pada lembar kerja halaman yang ketiga. Di situ ada langkah kerja yang harus kalian selesaikan. Makanya situ tadi dibagi tugasnya begitu ya, supaya satu orang makan udah berempat, kan kurang 1. Siapa yang belum? Habis kena badan minum air Pak. Enggak apa-apa. Dah? Oke, sekarang pada lembar kerja halaman ketiga, ya, yang ini, ya. Halaman yang ketiga, ini ada langkah kerja yang harus kalian selesaikan. Nah, langkah kerjanya kan tadi sudah dibagi nih tugasnya, ya, sudah dibagi tugas-tugasnya, sekretarisnya siapa. Nah, jadi langkah kerja dari 1 sampai 7 ya. Nah, itu hasilnya nanti disalin pada tabel yang ada di sini. Ya. Seperti itu. Nah, kan sudah dibagi tugasnya masing-masing ya. Nah, sekretarisnya siapa, berarti itulah nanti yang akan menyalin di lembar ini, ya. Nah,
Nah, di sini ada kegiatan 1, siapkan alat dan bahan, tuangkan gula pasir. Nah, gula pasirnya belum ada, ya, masih OTW, ya. Jadi lanjut ke kegiatan 2, siapkan alat dan bahan, potong kertas. Kertasnya juga masih OTW. Terus kegiatan 4 dimulai dari kegiatan 5. Kegiatan 5 ya. Kegiatan 5, 6 dan 7 ya. Dimulai dari kegiatan 5, 6 dengan 7 ya. Karena kegiatan satunya nanti kita akan ada bakar dulu ya. Nah, silakan dilakukan kegiatan 5, 6 dan 7 ya. Ya. Silakan. Iya. BTW. Sampai 6 ya. Saya beri waktu berapa menit? 20 menit ya. 20 menit cukup? Cukup. Cukup ya. Sekarang jam 10.45. Berarti kita sampai jam 11.15 ya. Oke, silahkan dikerjakan. Ini betadinnya dan ini ada vitamin C-nya. Ya, silahkan dituangkan dulu airnya. Diamati perubahannya ya. Iya, di gelas ini. Dibaca perintahnya yang pada nomor berapa tadi? 5. Ya, sesuai. Ya. Ini tadi namanya apa? Ini namanya gelas. Ini namanya gelas kimia. Yang ini gelas ukur, ya. Ya. Kan ada di situ berapa mili? Kita tambah-tambah nanti. Di sini. Ya. Dimulai dari kegiatan 5 dulu, ya. Kegiatan ini dulu ya. Supaya nanti apinya nanti sama-sama ya. Diukur dulu berapa ya. Dimasukkan airnya. Ya. Ya. Iya. Sesuaikan dengan yang ada di situ. Diukur pakai yang ini, nih. Ukurnya pakai ini, tapi dibuka dulu ya. Ini kan 25. Kalau 50 berarti 2 kali. Udah kah? Nah, di sini pun bisa. Dah? Kok kamu balikan lagi? Oh, ceknya dulu. Nah, berapa tetes? Nah, 2 tetes. Ambil diamati ya perubahannya apa. Ini dilihat di tabelnya tuh. Di tabelnya dibuka. Tabelnya dibuka. Nah, karena kegiatan berapa tadi? Kegiatan 5. Nah, dimasukkan lembar kerja ya, halaman ke-3 ya, yang ini ya. Nah, halaman yang ke-3 ini ada langkah kerja yang harus kalian selesaikan. Jadi langkah kerja dari 1 sampai 7 ya. Nah, itu hasilnya nanti disalin pada tabel yang ada di sini ya. Saya beri waktu berapa menit? 20 menit ya. Ini namanya gelas kimia. Yang ini gelas ukur ya. Diukur pakai yang ini, nih. Ukurnya pakai ini, tapi dibuka dulu ya. Nah, tetes. Berapa tetes? 3 tetes. Sambil dicatat ya. Keadaan sebelum dengan sesudah dicatat dulu seperti sekretarisnya tadi. Bentuk awal warnanya apa ya? Nah, ditulis. Nah, ditulis di tabel pengamatannya. 3. Berapa tetes, Pak? Dibaca lah berapa? Berapa tadi? Berapa tetes? 3 tetes.
Dah, kalau sudah dicatat di lembar kerjanya. Jangan lupa diamati perubahannya ya, keadaan sebelum dengan sesudah. Apa yang terjadi kalau keluar asap? Tulis asapnya gitu. Nih. Dah? Dah semua? Dah. Oke. Kalau sudah kita presentasi. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok CS akan mempresentasikan hasil kerja dan pengamatan kami. Pada kegiatan pertama tadi, kita disuruh menyiapkan alat dan bahan yang kita perlukan. Siapa yang Dan nyuruh? pada kegiatan pertama, ada air bening di dalam gelas kimia, dan kami teteskan betadin 3 tetes. Perubahan pada wujud tidak berubah, komposisi materi berubah. Jadi apa? Perubahan warna, Pak. Warnanya. Oke. Gejala perubahan yang terjadi perubahan warna. Ada zat baru? Ya, ada. Perubahan, kesimpulan perubahan. Ya. Jadi, pada saat sebelum dicampurkan betadin, air yang di dalam gelas itu berwarna bening. Setelah dicampurkan 3 tetes betadin, air itu langsung berubah menjadi warna agak keoren-orenan. Jadi perubahan apa? Fisika kah? Kimia? Kimia, Perubahan? kimia. Kelompok ini perubahan apa? Kimia. Kelompok ini? Ya. Jadi, apakah ada yang berubah pada percobaan yang pertama ketika diteteskan betadin? Ada. Apa yang berubah? Warna. Warnanya menjadi oranye. Ada yang berubah? Warnanya saja yang berubah. Seperti kalian mencampurkan gula ke dalam air. Berubah enggak warnanya? Tidak. Rasanya berubah? Berubah. Ya, seperti itu. Oke, cukup untuk kelompok 1. Ditutup. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok berapa tadi? Kelompok CS. Ya. Namanya siapa? Anggota kelompoknya? Perkenalkan, kami dari kelompok otomotif Ultraman. Ketua kelompoknya saya yang bernama Paulus Baron. Dan saya Damianus Dion. Saya Peter Sangkun Sirait. Dan saya Rekademus. Oke, pada siang hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tadi ya. Silahkan Dion. Nomor 5 dong. Kesimpulan perubahan dapat kita simpulkan bahwa air yang berwarna bening sebelumnya ketika dimasukkan 3 tetes betadin seketika warnanya berubah menjadi warna kuning. Ketika dimasukkan vitamin C, maka air yang tadinya berwarna kuning akan berubah menjadi bening seperti semula. Ya, jadi Kesimpulannya adalah perubahan kimia. yang lain? Kimia. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Termasuk perubahan kimia atau perubahan fisika? Termasuk perubahan? Iya, perubahan kimia. Karena vitamin C bereaksi dengan betadin. Nah. Oke, terima kasih atas pendengaran presentasi dari kelompok otomotif Ultraman. Sekian, terima kasih. Kami dari kelompok Rumkat. Ya, perkenalkan dulu siapa-siapa anggota kelompoknya. Saya Ketua Ricky. Kegiatan 4. Gol apa sih? Diam. Ada juru baca di situ. Ini batu-batunya. Oh, ternyata kelompok ini kurang serius ya. Nah, gejalanya apa? Nah, Kendala awal gula pasir. Setelah dicampurkan betadin, betadin? Adakah betadin di situ? menghasilkan perubahan warna, Oh, sorry. perubahan Betadin warna, penting. perubahan suhu. Ada zat baru. Ya, Perubahan kimia, perubahan fisika?
Kimia, Pak. Kenapa perubahan kimia? Kelompok lain ada tanggapan? Perubahan apa? Kimia, Kak. Perubahan kimia. Kenapa? Karena berubah, ada gejalanya di situ, ada timbul asap, terus ada perubahan suhu, rasa, terus ada aroma yang timbul, ada ditulis nggak di situ? Itu adalah ciri-ciri dari perubahan kimia, ya. Ditutup. Oke, sekian. Terima kasih. Kasih aplaus untuk kelompok tunggal. Selamat siang teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Aat Aprianto, Ketua Kelompok. Saya Sekretaris Aris Esra. Kami akan mempresentasikan kegiatan 2. Keadaan awal kertas biasa, perubahan wujud yaitu berubah, komposisi materi tidak, gejala perubahan yang terjadi menghasilkan perubahan bentuk, ada zat baru, ya, kesimpulan perubahan kimia, Pak. Ya, pada kertas dipotong. Kata kelompok apa tadi? Kelompok botak CS. Botak CS termasuk perubahan kimia. Kelompok lain? Kertas dipotong menjadi kecil. Perubahan? Yang perubahan fisika kelompok berapa? Ya, kelompok itu. Yang lainnya perubahan kimia. Ya. Sehingga pada kertas yang dipotong menjadi kecil termasuk perubahan fisika. Ya. Hanya dipotong saja. Tidak ada gejala lain perubahan yang lain. Nah, oke. Nah, silahkan ditutup. Sekian dari kami kelompok botak CS. Terima kasih. Ya, kasih aplaus untuk botak CS. Kami dari kelompok Biksu Top akan mempresentasikan Biksu Top. Biksu Top. Kegiatan awal berbentuk kertas, perubahan wujud berubah, komposisi materi tidak, perubahan gejala terjadi, perubahan warna, ada cat baru, tidak ada, kesimpulan perubahan, kesimpulan fisika. Ya, kata kelompok apa tadi? Biksu Top tadi, kertas dibakar termasuk perubahan fisika. Yang lain? Kimia. Kenapa kimia? Ya, kelompok mana? Angkat tangan, coba. Ciri-ciri perubahan fisika tadi, tidak ada zat baru yang dihasilkan. Nah, ketika kertas dibakar, ada yang dihasilkan? Asap. Terus selain asap apa lagi? Abu. Abunya bisa enggak dibalikan lagi jadi kertas? Tidak bisa. Sama enggak abu dan kertas? Berbeda. Berarti ada zat baru. Nah, kalau ada zat baru secara otomatis termasuk perubahan? Iya, perubahan kimia. Oke, kasih aplaus untuk kelompok apa tadi? Biksu Top. Ya. Nah, silakan ditutup. Oke, silakan dikembalikan mejanya seperti biasa. Ya, bagaimana pembelajaran kita pada kesempatan kali ini? Aat apa? Ya, Aat kan namamu? Siapa? Iya, Pak. Ya, Aat. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Mantap. Apanya yang mantap? Seru, Pak. Seru apa? Seru, praktek. Praktek. Seru seperti ini. Yang lain? Ya, Waron? Apanya yang mengasihkan? Pelajarannya. Kenapa mengasihkan? Ada praktiknya, cara mengolah Mengolah bahan-bahan yang tidak pernah diolah. Ada hal baru yang kalian dapatkan? Apa? Yang paling menurut kalian paling menarik? Ya, betul. Ini adalah perubahan fisika dan kimia. Pada percobaan kan ada kegiatan 1 sampai 6. Pada kegiatan yang mana yang paling menarik menurut kalian?
betadin dengan vitamin C. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini cukup mengasihkan ya. Ya. Ada buka HP semua? Ada. Coba di scan. Kita coba refleksi untuk pembelajaran hari ini. Tesnya kecil lah, Bang. Ada enggak paketnya? Dah semua? Dah. Oke, kita tutup dulu. Udah diisi semuanya? Dah, ya. Kegiatan kita sudah sampai pada tahap yang akhir. Apa kesimpulan kita pada kesempatan kali ini? Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita kali ini? Silakan. Apa kesimpulan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini? Perubahan zat ada dua, yaitu perubahan kimia dan perubahan fisika. Ciri-ciri perubahan kimia berarti ada zat baru, terus ada perubahan bentuk, ada perubahan warna, ada perubahan suhu, ada rasanya juga ikut berubah. Kalau perubahan fisika berarti tidak ada zat baru yang dihasilkan. Ya, seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas semua? Jelas. Oke, kalau jelas kita tutup dengan membaca doa. Siapa yang memimpin doa penutup kita? Ya, silakan. Rian, boleh. Doa penutup. Kita mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang. SMK. SMK. Selamat siang semuanya.